melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu video potongan dari kata-kata yang disampaikan Ibu Mega di beberapa acara gitu. Banyak orang yang kebanyakan orang kan lebih sering mengambil sisi negatifnya saja tanpa mengerti alasan dan niat dari apa yang disampaikan. Contoh salah satu video adalah ucapannya kepada Presiden Jokowi tentang peran partainya dalam mendukung terpilihnya presiden. Kemudian terakhir ini video tentang tanggapan Ibu Mega akan peran ibu rumah tangga yang sering ikut pengajian dari Pak. Nah, yang lo rasakan nih ya, sebenarnya apa yang dirasakan Ibu Mega saat ini yang selalu disalahartikan orang akan ucapannya? Sebelum gua jawab, gua jelasin dulu begini. Sebenarnya harusnya dari awal-awal sudut pandang, cuma baru teringat sekarang. Jadi saya ini kan punya ketajaman rasa. Dikaruniai Tuhan ketajaman rasa. Alhamdulillah syukur juga dikaruniai Tuhan kecerdasan. Nah, karena dikaruniai Tuhan kecerdasan secara autodidak dan juga dikaruniai Tuhan ketajaman rasa secara autodidak, kalau tidak digunakan itu kan penyanyian namanya. Nah, karena aku ingin menggunakan ketajaman rasa dan kecerdasan yang dikaruniai, makanya terlahirlah yang namanya sudut pandang. Jadi tugasku ini melihat, menilai apapun yang terjadi di Indonesia ini dengan cara merasakan. Setelah merasakan, aku akan kupas dengan kecerdasan. Jadi apapun itu yang terjadi di Indonesia ini, entah itu kejadian alam, entah itu pola tingkah sesama kita ini, entah itu artis, entah itu politikus, entah itu ulama. Karena kalau berdiam diri saja, sama saja tidak bertanggung jawab dengan karunia yang diberikan Tuhan. Kenapa ini ku jelaskan? Karena ketika aku membahas seorang pejabat, bukan serta-merta aku menyukai pejabat itu. Ketika aku melihat, menilai dengan cara merasakan pejabat B, dan ku ceritakan hal yang tidak bagus, bukan berarti aku tidak suka dengan pejabat itu. Artinya, apapun yang ku ceritakan lewat sudut pandang ini murni sudut pandangku. Yang dasarnya karena ketajaman rasa dan kecerdasan. Supaya jangan salah pengertian. Karena kalau ngomongin A yang baik, karena yang memang kulihat baik, akhirnya dibilang pro. Ya. Kalau aku ngomongin si B, terus yang gue bicarakan tuh hal yang tidak baik, dianggap kontra sama B. Jadi ini murni berdiri sendiri, tidak berpihak kepada siapapun, pro atau kontra tidak. Murni sudut pandang ini dibuat untuk menetralisir berdasarkan apa yang kurasa, berdasarkan kecerdasanku. Jadi siapapun yang dibahas di sudut pandang ini jadinya baik atau buruk bukan karena pro atau kontra,
Karena kalau tidak dijelaskan begitu, banyak yang suka menyimpulkan sembarangan. Ketika kita menceritakan A itu baik, dianggap kita pro A. Karena kenapa pula aku jelaskan? Karena kecenderungan kita ini cuma tahu buruknya aja. Ketika menceritakan hal baik, kayaknya demam panas gitu. Ya contohnya salah satu apa yang terjadi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi aku menyampaikan sesuatu tentang seorang Ibu Megawati Soekarno Putri murni karena sudut pandangku atas dasar kecerdasan dan ketajaman rasa yang dikaruniai Tuhan. Itu. Nanti kan kalau nggak dijelasin, oh karena pro. Nah itu. Karena suka. Ya orang-orang bodoh itu orang-orang yang gampang menyimpulkan. Orang cerdas itu tidak gampang menyimpulkan. Pertama, tadi kan soal perkataan Ibu Megawati tentang Pak Jokowi kan? Iya. Ya menurutku itu kata-kata ibu kepada anaknya sih. Tidak akan mungkin Ibu Megawati seberani itu. Tidak akan mungkin juga Pak Jokowi diam aja. Ya. Perkataan itu terlahir ya karena kedekatan mereka. Perkataan itu terucap karena kedekatan mereka. Sama aja. Nah, kamu hebat tuh. Bapak ibumu ini berjuang. Ya wajar aja. Nah, cuma karena kecenderungan kita ini lebih senang ketika membicarakan hal buruk terhadap seseorang, kayaknya bahagia banget. Kalau ada orang yang dikit aja. Jadi tanggapanku kalau dia membicarakan Pak Jokowi itu, ya pembicaraan ibu kepada anaknya. Nah kita aja yang nggak paham ini, mempleset-plesetkan. Nah salahnya juga dari Ibu Megawati, kenapa itu dibicarakan di halayak ramai gitu, di Munas ya, Musyawarah Nasional. Padahal menurutku ya dari sudut pandangku itu kata-kata seorang ibu kepada anaknya sih. Jadi jelek penilaian karena yang nilainya juga orang jelek, orang jahat. Jadi segala sesuatu sebaik apapun kalau nilai itu orang jahat, jahat aja. Sebaik apapun jadi ya, jahat aja. Sejahat apapun yang dilakukan orang, kalau yang menilai itu orang baik, ya pasti baik. Jadi bukan karena kecerdasan dalam menilai itu, tapi karena kepribadian. Sekali lagi kuucapkan, apa yang disampaikan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi menurutku omongan seorang ibu ke anaknya aja. Ya harusnya ditanggapi positif. Kalau yang menanggapi orang-orang positif. Tapi kalau yang menanggapi orang negatif, ya apapun jadi negatif. Satu itu. Yang kedua, tentang pengajian. Menurutku, ini mewakili Ibu Megawati lah. Mudah-mudahan salah. Karena kalau benar udah biasa itu. Bukan berarti Ibu Megawati itu melarang pengajian. Karena dia melihat kayaknya tiap hari pengajian terus. Sampai anak-anak terlalai. Perhatian terhadap suami jadi terlalai menurut pandangannya. Di rumah tangga jadi seakan-akan seperti tidak diurusi. Jadi yang dimaksud Ibu Megawati itu
Ya tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya, Ya. bukan melarang pengajian. Pengajian ini hanyalah salah satu contoh kegiatan. Kegiatan. Ya. Ada kegiatan lain, arisan misalkan. Iya, Gitu. lagi tuh membagi waktu Ya. dalam melakukan kegiatan. Mm-mm. Itu inti omongan Ibu Mega tuh. Nah, cuma kan seperti yang ku bilang di awal tadi, Ibu Megawati itu pribadi yang kalau berbicara tuh mengajak orang berpikir makna dan maksud dari kata-katanya. Ya. Nah, cuma kan mental orang kita ini kebanyakan kan kayak sumbu kompor, gampang terbakar. Mm-mm. Ada yang jelek dikit, mulai itu heboh. Aku tidak merasakan bahwa Ibu Megawati itu melarang pengajian. Maksudnya tuh bagilah waktu. Jadi semuanya itu bisa balance, bisa seimbang. Mm-mm. Dan kalau pengajian tuh pengajian benar-benar. Jangan judulnya pengajian, isinya kan macam-macam. Judulnya bagus, pengajian. Maka semuanya orangnya mau. Tapi begitu di dalamnya itu tidak hanya kan. Kan tujuan dari pengajian itu untuk menjaga hati, ucap, dan tingkah laku. Makanya butuh pengajian. Nah maksudnya dia tuh gitu, sesuaikan waktu menurutku. Bagi. Nah, cuma kan sekali lagi ku ucapkan, Ibu Megawati itu kalau dia ngomong tuh membuat kita berpikir apa sih maksud dan makna omongannya tuh. Makanya omongan Ibu Mega tuh selalu ditunggu.